Dimanapun selalu hadir, Tom Haye terkesima dengan sambutan bobotoh usai tiba di Thailand. Skuad Persib Bandung telah tiba di Thailand untuk melakoni laga kedua AFC Champions League 2 menghadapi Bangkok United. Kedatangan tim Persib langsung disambut hangat oleh puluhan bobotoh yang sudah menanti. Jelas, ini menunjukkan bahwa dukungan untuk Maung Bandung tak pernah mengenal jarak. Atmosfer begitu meriah, spanduk biru putih berkibar, can-can menggema, dan teriakan semangat mengguncang kedatangan para pemain. Tak hanya sekadar hadir, bobotoh menunjukkan bahwa mereka adalah bagian tak terpisahkan dari tim. Di situ ada Persib, di situ pasti ada bobotoh, menjadi bukti nyata loyalitas supporter yang selalu mengikuti tim kebanggaannya kemanapun mereka pergi. Gelandang anyar Persib, Tom Haye, yang baru bergabung musim ini, tampak terkesima dengan sambutan bobotoh di luar negara ini. Pemain keturunan Belanda itu bahkan sempat berhenti sejenak untuk menyapa dan berfoto dengan para pendukung. Ia mengaku atmosfer semacam ini tidak sering ia temui selama berkarir di Eropa. Baginya, kehadiran supporter di setiap negara adalah motivasi besar untuk tampil maksimal di lapangan. Persib sendiri datang ke Thailand dengan misi penting, melanjutkan tren positif untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Pelatih Bojan Hodak membawa skuad penuh, termasuk pemain-pemain andalan seperti Eliano, Mark Locke, hingga Sadil Ramdhani. Sesi latihan ringan langsung digelar sesaat setelah kedatangan untuk menjaga kebugaran pemain. Bojan menegaskan pentingnya fokus dan kerja keras di laga kontra Bangkok United yang dikenal memiliki permainan cepat. Dukungan bobotoh, baik di stadion maupun dari jauh, menjadi energi tambahan bagi tim. Manajemen pun mengapresiasi kehadiran supporter yang setia menyambut tim dimanapun bertanding. Meski tampil baik di mata pelatih, Tom Haye tetap saja dapat hujatan. Bojan Hodak sebut ada oknum yang so tahu soal sepak bola. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak pasang badan untuk Tom Haye, yang belakangan mendapat kritik dari sejumlah oknum supporter di sosial media. Para oknum tersebut menilai Haye tidak banyak memberikan kontribusi untuk tim. Bojan menegaskan bahwa cibiran tersebut datang dari pihak yang menurutnya justru tidak memahami sepak bola. Bahkan pelatih asal Kroasia ini menyebut penghujat Haye justru menggunakan akun palsu untuk berkomentar. Sejak bergabung dengan Persib pada awal musim 2025-2026, Haye telah tampil di 4 pertandingan. Menurut Bojan, peran Haye lebih banyak sebagai pengatur ritme dan penghubung antar lini, sesuatu yang mungkin tak terlihat di papan skor, tapi sangat vital bagi sistem permainan Maung Bandung. Bojan mengakui bahwa kondisi Haye belum sepenuhnya bugar, namun ia tetap memberikan kepercayaan kepada pemain berjuluk The Professor itu. Karena saya sudah berkata padanya dan saya melihat yang menghujat bukan bobotoh. Ada 50 juta bobotoh, dan banyak dari mereka yang senang dengan pertandingannya, dan banyak dari mereka yang memberikan komen negatif memakai akun palsu. Sebagian besar dari mereka tidak banyak tahu dengan sepak bola. Jadi, itu semua tidak banyak berarti. Dia pemain yang bagus, hanya saja dia masih memerlukan kebugaran untuk bertanding, ungkap Bojan Hodak. Punya pengalaman di Liga Prancis, Andrew Jung akui kualitas Liga Indonesia yang punya kualitas. Penyerang anyar Persib Bandung, Andrew Jung, menyebut kompetisi Liga Indonesia Super League berkualitas. Bahkan Jung tak segan membandingkan Super League dengan Liga Prancis. Ya, sebelum ke Persib, Jung cukup lama berkarir di Liga Prancis. Ia pernah membela Stade Reims, Concarneau, LB Châteauroux, hingga Quevilly-Rouen. Atas hal tersebut, Jung membawa pengalamannya itu ke tanah air. Meski diakuinya sangat berbeda, namun, Liga Indonesia dikatakan Jung punya kualitas dan bisa dikatakan cukup bagus. Jung juga memaparkan kondisi Indonesia yang memang sangat jauh ketika melakukan laga away. Hal tersebut memang sedikit berbeda dengan Liga Prancis yang tak memakan waktu lama di perjalanan. Di sini juga ada kualitas, dimanapun di dunia itu ada kualitas masing-masing dan saya bisa katakan Indonesia Liga yang bagus. Ya, jadi banyak perjalanan yang harus kami lakukan, tapi lapangan tetaplah lapangan, kami hanya perlu bermain dan memenangkan pertandingan, ungkap Andrew Jung. Sedih usai kena skorsing karena kartu merah, Bojan Hodak tiba-tiba keplak Frans Putros hingga reaksi Haye jadi sorotan. Baru-baru ini ada momen menarik yang cukup menuai sorotan antara Bojan Hodak, Frans Putros hingga Tom Haye. Ya, hal tersebut tak terlepas dari laga sebelumnya, antara Persib Bandung versus Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Dalam laga itu, Maung Bandung harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-63 setelah Putros mendapat kartu merah. Meski bermain dengan 10 pemain, tim besutan Bojan Hodak ini tampil sangat militan.
Alhasil, Persib berhasil meraih poin maksimal meski kala itu tak diunggulkan untuk menang. Seusai pertandingan, ada momen menarik yang terjadi di ruang ganti. Dalam video yang dibagikan channel YouTube resmi Persib, terlihat Bojan Hoda menghantam Frans Putros. Tentu saja, hal ini dilakukan oleh Bojan Hoda dalam rangka untuk menghibur pemain timnas Ira itu yang tampak sangat terpukul dengan kartu merah tersebut. Apalagi, kartu merah tersebut diterima Putros pada saat Persib tengah mencoba untuk membalikan keadaan. Selain itu, momentum pun baru saja didapat setelah mencetak gol penyeimbang. Aksi tersebut pun langsung mendapat tepuk tangan dari para pemain lain. Putros pun akhirnya bisa kembali tersenyum. Menariknya, Tom Haye yang merupakan salah satu pemain berpengalaman di Eropa pun memberikan reaksi cukup hangat. Dia menghampiri Putros sembari memberikannya semangat. Sontak, aksi ini menuai pujian dari para bobotoh. Meski Frans Putros dalam masa sulit, namun, dukungan yang diberikan para pemain hingga pelatih menandakan, jika tim ini harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Keputusan AFC seringkali janggal bagi timnas Indonesia. Presiden FIFA beri dukungan penuh buat skuad Garuda. Dukungan dan doa kini diutarakan langsung oleh Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk timnas Indonesia. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia akan bergabung di grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Tim Merah Putih akan menghadapi dua raksasa Asia, yakni tuan rumah Arab Saudi dan Irak. Sebelumnya jelang pertandingan tersebut, timnas Indonesia mendapat beragam kecurangan yang dilakukan AFC hingga membuat peluang untuk lolos ke putaran final semakin berat. Kecurangan pertama terjadi ketika AFC menunjuk Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde keempat. Hal ini jelas menjadi keuntungan bagi tuan rumah. Kemudian, supporter timnas Indonesia pun hanya mendapatkan jatah tiket 8% atau sekitar 4.000 kursi penonton. Padahal, Arab Saudi merupakan rumah kedua bagi Indonesia. Tidak berhenti sampai di situ, wasit yang ditunjuk untuk pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi juga berasal dari Kuwait yakni Ahmad Al-Ali. Jelas, hal ini menimbulkan kecurigaan. Pasalnya, Kuwait berasal dari region yang sama dengan Arab Saudi yakni Timur Tengah. Situasi ini membuat banyak pihak khawatir wasit akan merugikan timnas Indonesia. Di balik semua itu, Gianni Infantino selaku Presiden FIFA, memberikan dukungan dan doa untuk timnas Indonesia yang akan berjuang merebut tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Hal ini Gianni sampaikan setelah bertemu langsung Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Menurut Infantino, dua pertandingan yang akan dilalui oleh timnas Indonesia akan sangat berat. Namun, dia menyebut bahwa perjalanan Indonesia sejauh ini sudah sangat luar biasa. Dia menyatakan, bermain di Piala Dunia merupakan impian bagian setiap pemain dan fans. Oleh karena itu, dia mendoakan agar timnas Indonesia bisa beruntung dalam kesempatan ini. Ya, itu akan menjadi pertandingan yang berat, tapi sampai beberapa waktu lalu tidak ada pihak yang mungkin memprediksi Indonesia akan menjalani dua pertandingan krusial untuk lolos ke Piala Dunia. Bermain di Piala Dunia merupakan keinginan bagi setiap pemain, bagi setiap supporter. Jadi saya mendoakan yang terbaik untuk Indonesia, semoga sukses semua yang berpartisipasi dan kita harus mempersatukan sepak bola, ungkap Gianni Infantino. I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop.